Salam sejawat sekalian, senang sekali kita bertemu dalam kesempatan sekarang untuk kita berbincang-bincang membahas masalah eksosom. Begitu banyak pertanyaan yang masuk, kami akan coba menjawab satu demi satu. Eksosom itu merupakan vesikel ekstraselular yang berukuran kecil, nano ya, yang dihasilkan oleh hampir semua jenis sel. Kandungannya bisa protein, lipid, DNA, mRNA, sampai mirna ya. Nah ini tuh tujuannya adalah menjadi agen komunikasi yang kuat antar sel, sehingga dapat mempengaruhi perilaku sel lain. Nah sementara kalau sekretom itu tuh merupakan istilah yang menggambarkan semua sel atau zat yang dikeluarkan dari sel induk keluar. Ya jadi sesuai artinya. Sekretom. Nah itu tuh istilah umum. Jadi karena pelepasannya disebut sekresi. Nah jadi si eksosom itu ada di dalam istilah sekretom ini. Jadi sekretom itu bisa termasuk mikrovesikel, eksosom, protein, sitokin, atau misalnya zat seperti hormon atau imunomodulator. Jadi bisa dibayangkan bahwa sekretom ini adalah istilah yang memayungi keseluruhan zat-zat yang dikeluarkan dari sel. Nah sementara eksosom itu udah lebih spesifik gitu. Efektivitas eksosom itu tuh tergantung dari komposisi dan fungsinya, kemudian tergantung dari tujuan penggunaan dan juga targetnya gitu. Jadi contohnya nih, misalnya kita mau mengobati penyakit atau misalnya mau jadi alat diagnostik, misalnya alat diagnostik ini ke manusia. Tentunya eksosom human atau human eksosom ini lebih cocok karena memiliki kesamaan biologis dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan sel manusia secara lebih spesifik gitu. Nah terus misalnya kalau eksosom dari tumbuhan, misalnya dia lebih cocok untuk di aplikasi pertanian. Jadi tergantung dari komposisi, fungsi, tujuan penggunaan, dan target. Nah, namun kenapa sekarang plant derived exosome itu jadi hal yang potensial di bidang estetik dermatologi dibanding eksosom manusia? Karena dari sisi sumbernya, sumber dan ketersediaannya. Plant derived exosome itu punya sumber yang mudah diperoleh dan pasti lebih murah dibanding human exosome. Jadi dimungkinkan produksi massal dan pasti biayanya lebih murah. Kemudian ada kelebihan lagi, plant derived exosome itu punya komposisi antioksidan. Ya. Nah, antioksidan ini kita tahu bahwa sangat berguna untuk melawan radikal bebas, mengurangi kerusakan oksidatif pada kulit sehingga bisa membantu melawan tanda-tanda penuaan dan menjaga kesehatan kulit. Selain itu, plant derived exosome itu dipercaya punya fitonutrisi. Jadi seperti vitamin, mineral, polifenol. Nah, itu tuh mendukung semua untuk kesehatan kulit. Dan biasanya plant derived exosome itu tidak bersifat jadi less patogen, ya, less patogen. Jadi menimbulkan reaksi imunnya mungkin kecil dibanding human exosome. Jadi dipercaya karena inilah bisa mengurangi resiko alergi atau penolakan ketika kita aplikasikan pada kulit. Nah kemudian dari sisi keamanan, plant derived exosome itu punya profil keamanan yang lebih baik karena tidak mengandung kontaminan atau patogen dari human yang biasanya jadi resiko pada terapi sel ya. Nah selain itu, plant derived exosome punya kemampuan perbaikan dan regenerasi karena punya zat-zat yang bisa memfasilitasi transfer komponen biologis yang bermanfaat ke sel. Nah, jadi secara keseluruhan, plant derived exosome ini menjadi alternatif yang menarik, potensial, baik dari sisi keamanan, dari sisi ketersediaan, dan dari sisi harga. Sementara kalau human exosome, dia baik, cuman mungkin dari sisi ketersediaannya sulit, dari sisi harganya mahal, dan kita tahu dari secara simpel aja produknya itu harus fresh kalau yang human. Sementara kalau yang plant derived exosome karena sudah dimodifikasi dia tidak harus dalam keadaan fresh, tidak harus dalam keadaan suhu dingin gitu.
Jadi bisa digunakan kapan saja. Nah, ini soal halal atau tidak, penilaian penggunaan human exosome itu tergantung bagaimana si human exosome ini bisa diperoleh dan diproses. Jadi pasti sahabat-sahabat muslim yang mengenal prinsip-prinsip ini secara syariah yang lebih tahu ya. Cuman mungkin yang bisa saya sampaikan adalah biasanya halal tidaknya suatu produk dilihat dari yang pertama sumber dan cara pengolahan. Nah, kalau misalnya dia human exosome-nya diambil dari sumber yang halal dan diproses dengan prinsip-prinsip syariah, bisa dianggap halal. Tapi kalau dianya misalnya caranya berbeda, mungkin dari cara ngambilnya dan tidak sesuai, ya mungkin tidak disebut halal. Nah, kemudian prinsip kehalalan itu dilihat juga dari tujuan dan penggunaan. Biasanya kalau secara medis, kalau human exosome itu digunakan untuk tujuan medis dan penelitian bermanfaat atau tidak merugikan, mungkin bisa dianggap halal. Tapi kalau misalnya tujuannya nggak jelas, penelitiannya nggak sesuai etika, melanggar aturan, nah mungkin itu yang jadi masalah. Nah, kemudian lagi poin yang ketiga adalah apakah pengambilan si human exosome ini sesuai dengan fatwa dan panduan dari agama Islam tentunya ya. Itu mungkin teman-teman yang lebih tahu atau ulama atau lembaga yang berwenang yang bisa memberikan hal ini. Nah, mungkin daripada kita galau ini aman atau enggak, halal atau enggak, makanya kenapa orang beralih ke plant derived exosome. Penelitian tentang exosome ini masih terus berkembang ya. Jadi sampai sejauh ini peneliti masih punya banyak pertanyaan tentang exosome. Jadi kalau ditanya apakah ada case alergi, sampai sejauh ini belum ada laporan khusus yang mengidentifikasi alergi terhadap exosome. Namun pastinya dalam terapi apapun reaksi alergi atau efek samping bisa saja terjadi ya. Jadi seperti aja hal-hal yang terjadi ketika kita ngobatin seseorang dengan terapi sel atau biomolekuler yang lain, bisa saja mengalami reaksi alergi terhadap si terapi tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya terjadi, tentunya pengelolaan reaksi alergi umum kita gunakan. Misalnya antihistamin, jika perlu adalah kortikosteroid atau pengobatan spesifik lainnya sesuai dengan gejala dan penyebab yang mendasari. Karena itu memang selalu penting ya, ketika kita mau menggunakan apapun, kita tuh harus memahami terlebih dahulu. Kalau perlu kita konsultasi untuk bisa kita menangani dan memberi diagnosis yang tepat jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Secara umum, kontraindikasi atau resiko yang terjadi pertama, reaksi imun ya. Jadi exosome itu kan mengandung molekul asing atau antigen. Jadi mungkin saja memacu reaksi imun ya. Nah, kemudian bisa memacu reaksi infeksi jika exosomenya tidak diproduksi atau diproses dengan benar atau diberikan dengan cara yang tidak benar, bisa terjadi resiko kontaminasi atau infeksi yang mempengaruhi pasien. Nah, kemudian kontraindikasinya kita lihat dari kualitas atau kandungan dari exosome itu ya. Jadi kita pertimbangkan nih, pasien kita mau diberikan exosome apa, kita harus perhatikan dari sisi kualitas dan kandungan dari exosome tersebut. Nah, jangan dilupakan, tadi kan sudah dibahas tentang halal. Juga mungkin di sini kita sematkan ada masalah etika dan regulasi. Jadi sebenarnya terapi berbasis exosome, terutama human exosome itu masih dalam tahap pengembangan, masih dalam penelitian. Jadi di Indonesia sendiri atau di seluruh dunia masih dianggap sebagai research. Jadi sebenarnya mungkin tidak dijual belikan. Nah, jadi benar-benar kita harus perhatikan masalah etika dan regulasinya. Jadi ketika kita melihat oh ini ada berbenturan dengan masalah etika dan regulasi, lebih baik kita hindari. Nah, terus bisa saja pada orang-orang yang autoimun bisa memperburuk kondisi ya, karena exosome ini bisa saja berperan dalam penyebaran sinyal inflamasi atau autoimun. Jadi sekali lagi penting sekali melakukan evaluasi menyeluruh
dan konsultasi sebelum kita melakukan terapi berbasis eksosom. Ya, terutama kalau yang diberikannya secara yang sistemik, misalnya untuk penyakit, ya, untuk pengobatan dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi saya jelaskan di presentasi saya, ada jurnal yang menyampaikan sampai sejauh ini belum ada penelitian yang membuktikan bedanya pemberian eksosom secara topikal dengan eksosom diberikan secara injeksi itu hasilnya beda banget gitu misalnya. Enggak. Jadi malah di jurnal yang saya baca itu dibilang mau disuntik mau enggak itu mirip aja hasilnya. Jadi kita bisa pilih sesuatu yang lebih nyaman, aman, ya, baik aman ke pasien, aman ke kita. Kenapa enggak kita pilih yang lebih aman saja? Ya, jadi kalau saya pribadi sejauh ini tidak menyarankan memberikan eksosom dengan cara diinjeksi ke kulit. Ya, karena di Indonesia regulasinya belum ada, dan kalau misalnya teman-teman melakukan itu, amit-amit ya, misalnya teman-teman nih posting dan segala macam ketahuan nih, bisa mungkin kena ranah pidana ya, karena memang belum ada aturannya. Jadi kita mengoleskan plant derived exosome kita yang BioS series itu dengan olesan. Nah, kita menggunakan mesopin atau misalnya dermapen atau misalnya microneedling, itu kita membuka channeling supaya penetrasi produk itu lebih baik gitu. Dan mungkin kita punya tujuan lain ya, contohnya misalnya kalau teman-teman mengaplikasikan dengan dermapen atau microneedling kedalaman lebih dari 1. Nah, tentu tujuannya selain kita mendapat manfaat dari si eksosomnya, kita pun mendapat manfaat dari pembentukan kolagennya. Karena kan kita tahu kalau kita lakukan microneedling lebih dari 1, maka terjadi kolagen induction therapy. Jadi ada perangsangan pembentukan kolagen. Nah, di Kaizen kita ada 3 series, Dok. Jadi semua merupakan gabungan antara tomat dengan ginseng, kemudian ada ginseng dengan shika, kemudian ada juga dengan portulaca ya. Jadi kita bikin ada 3 series, ada whitening, care, dan rejuve. Nah, tinggal digunakan saja sesuai dengan indikasi ya. Kita gunakan dari tanaman tersebut. Apakah aman untuk remaja? Bisa saja digunakan, Dok, sesuai dengan indikasi yang kita butuhkan ya. Jadi dalam penelitian eksosom, memang eksosom ini kan berperan nih komunikasi antar sel, membawa molekul seperti protein, lipid, RNA atau mirna ya. Nah, dalam konteks penyakit autoimun tuh peran eksosom tuh masih dalam ranah penelitian. Nah, penelitian yang sudah ada itu antara lain membahas bahwa eksosom itu berperan dalam patogenesa penyakit autoimun ya. Jadi si eksosom ini dipercaya membawa molekul yang dapat mempengaruhi respon imun, seperti misalnya autoantigen. Nah, jadi si eksosom ini dapat memfasilitasi inflamasi dan mungkin memperburuk kondisi autoimun, karena dia nyebarin sinyal yang memperparah respon imun. Nah, lanjut tadi, kaitan dengan dalam patogenesanya, jadi rupanya eksosom ini dapat meningkatkan proses inflamasinya. Jadi mungkin hati-hati terhadap orang-orang yang punya penyakit autoimun. Nah, terus eksosom juga bisa menjadi sebagai biomarker. Ya, jadi bisa membantu penegakan diagnosis atau perkembangan penyakit autoimun. Nah, itu ya. Jadi eksosom ini bisa sebagai alat diagnostik, tapi juga sebagai dari sisi terapi mungkin bisa ada pengaruh. Maka itu kita harus hati-hati menerapkan pemberian eksosom pada penyakit autoimun. Nah, jadi gini, pada pasien kanker, eksosom itu diteliti punya peran yang kompleks ya. Yang pertama, dia itu sama seperti yang autoimun tadi,
bisa sebagai alat diagnostik dan prognostik, jadi kayak biomarker. Kemudian bisa juga sekarang tuh lagi dieksplorasi sebagai terapi kanker. Jadi eksosom ini dimodifikasi membawa obat atau gen terapeutik ke sel kanker yang secara spesifik. Nah, jadi diharapkan penelitian yang dilakukan ini bisa menggunakan eksosom ini menjadi vektor untuk pengobatan kanker. Kemudian tentunya sampai sekarang karena masih diteliti tentang resiko, tantangannya masih sangat luas, kemudian juga keamanan dan efektivitasnya juga masih dipertanyakan ya, masih perlu uji klinis lebih lanjut. Karena itu secara umum penggunaan eksosom ini punya potensi besar untuk diagnostik dan terapi, tapi harus hati-hati supaya kita dapat mengurangi resiko dan memastikan mendapatkan manfaat yang maksimal. Tomat itu merupakan salah satu jenis makanan yang termasuk dalam keluarga nightshade. Nama latinnya Solanaceae ya. Itu sama seperti kayak terong, kentang, paprika. Nah, ada beberapa orang yang memang mengalami reaksi terhadap tanaman nightshade ini. Ya, jadi katanya bisa memancing peradangan atau memperburuk kondisi inflamasi yang ada, contohnya artritis. Tapi di penelitian dikatakan ternyata ini tuh tidak sama untuk semua orang. Ya, jadi mungkin karena kaitan seseorang itu dari sisi sensitivitasnya, reaksi individual si orang tersebut terhadap makanan tersebut ya. Jadi kalau apakah beda nih diberikan oral dan topikal ya, contoh ya, kalau orang yang mengkonsumsi tanaman tomat misal yang berlebihan karena mengandung alkaloid beracun seperti solanin dan tomatin, biasanya gejalanya mual, muntah, atau gejala perut lainnya atau keracunan ya. Nah, tapi kalau topikal biasanya efek sampingnya nggak kayak gitu, tapi lebih ke iritasi kulit, reaksi alergi atau dermatitis ya. Nah, walaupun mungkin ditakutkan si senyawa itu bisa diserap melalui kulit dan menyebabkan reaksi lokal atau sistemik. Namun sekali lagi, bukti ilmiahnya tidak cukup kuat bahwa sayuran nightshade ini termasuk tomat menyebabkan peradangan atau memperparah peradangan. Sekali lagi mungkin ini lebih cenderung ke reaksi alergi atau intoleransi makanan yang merupakan reaksi individual ya. Jadi memang selalu konsul, selalu cek, kalau perlu uji dulu lah kalau kita mau melakukan pemberian produk dengan orang yang dikhawatirkan ada alergi terhadap produk tertentu apapun itu. Tadi saya sudah jawab di atas, jadi bisa dari sumbernya, bisa dari cara pengolahannya, karena kan eksosom tuh diproses tuh, kayak dimurnikan, dipurifikasi berapa kali gitu ya. Itu dari prosesnya, dari source-nya, kemudian dari cara pemberian juga, dan teknik pemberian terhadap orang itu. Nah, ini saya nggak ngerti nih, maksudnya aknenya akne parah atau misalnya bekas akne ya. Kalau scar, tentunya dokter akan punya hasil yang lebih oke kalau dokter combine dengan contohnya microneedling misalnya. Untuk 3 series ini yang terutama bisa digunakan untuk kedalaman 0,25 sampai 0,5. Jadi targetnya ke epidermis ya. Jadi targetnya adalah membantu penetrasi produk. Nah, tentunya cara aplikasinya dengan itu saja sudah cukup, atau misalnya oles saja sudah cukup. Kalau dokter memerlukan misalnya tindakan khusus, misalnya kasus scar, kita bisa combine dok. Setelah dokter oleskan atau dengan mesopin saja, dokter combine dengan microneedling atau misalnya peeling ya, supaya hasilnya memang optimal. Yang saya sudah bahas di presentasi, jadi ada hal-hal yang harus dikerjakan dan hal-hal yang tidak boleh dikerjakan, baik oleh pasien, baik oleh dokter.
Contoh dokter itu harus memilihkan produk yang tepat sesuai dengan indikasi pasiennya, melakukan persiapan alias priming ya. Kemudian selama tindakan juga harus diperhatikan, dan setelah tindakan lakukan follow up terhadap pasien. Nah, terus kalau pasien, lakukan saran-saran yang dokter anjurkan mulai dari masa persiapan, masa perawatan, dan masa setelah perawatan ya. Jadi mungkin ada produk yang harus digunakan setelah tindakan dan lain sebagainya. Juga pantangan-pantangannya harus diikutin ya. Dilihat dari slide yang saya udah share ya. Sejauh ini tidak ada masalah dok. Jadi dari jurnal-jurnal yang menyampaikan tentang plant derived exosome yang kita gunakan itu tidak ada kontraindikasi untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak, cukup di suhu yang tetap saja, di suhu ruang atau yang jelas tidak kena sinar matahari langsung gitu ya. Kita sarankan 2-3 minggu saja dok, supaya hasilnya tetap efisien dan efektif ya. Bisa jadi dok ya. Sekali lagi, exosome ini adalah bidang baru dan dia itu dianggap seperti alat komunikasi ya, seperti kurir lah yang nyampein pesan ya. Tentunya bisa mempengaruhi ekspresi sel, entah itu lokal atau sistemik, tergantung untuk tujuan apa dia diberikan dan di mana dia diberikan ya. Di misalnya apakah untuk kulit, apakah misalnya untuk kasus saraf atau jantung atau segala macam gitu ya. Kami tidak sarankan dok, karena dari sisi regulasi kami menjaga keamanan dokter, dan juga dari sisi kemanfaatan tidak diinjeksikan pun bisa sudah optimal ya. Dan kami ingatkan bahwa produk bio ini bukan produk kategori injectable ya. Jadi tidak disarankan diinjeksikan. Produk ini kan kita tidak buat sesuai kategori injectable. Jadi mungkin saja efek sampingnya terjadi karena si produknya dianggap kurang steril, kurang cukup steril jika untuk dimasukkan secara suntikan, dan produknya mungkin tidak kompatibel untuk disuntikan. Kita tahu bahwa produk-produk yang bisa disuntikan ke dalam tubuh itu harus kompatibel atau sesuai dengan badan kita. Nah, mungkin saja produk kita yang kita ini, karena kita tujuannya oles, mungkin saja tidak kompatibel dok. Jadi lebih baik kita hindari kemungkinan-kemungkinan yang bisa memicu efek samping ya. Jadi gini, saya menemukan ada jurnal perihal manfaat exosome pada eksema. Cuman kalau dokter punya kasus pasien seperti ini, disarankan dokter melakukan perbaikan kulitnya dulu ya. Jadi bisa mungkin memberikan soft exfoliating agent, baru kemudian aplikasikan exosome-nya gitu ya. Nah, mungkin dokter harus cek dulu ya, dalam kemasan kita itu tutupnya dibuka dulu, tutup yang mesopin. Di dalamnya itu ada seal tipis ya, jadi semacam pelapis tipis. Nah, itu dicabut. Kemudian setelah itu dokter sebelum kerjain ke pasien, dokter coba tes dulu alat mesopinnya. Di alat mesopin itu di tengah-tengahnya ada semacam tonjolan. Nah, tonjolannya itu ketika ditekan itu tuh memastikan cairan yang keluar dari dalamnya itu keluar tapi tidak berlebihan. Jadi memang keluarnya tidak kayak banjir-banjir gitu dok. Jadi dokter coba tes dulu ya, tekan-tekannya itu lancar apa tidak. Nah, setelah itu baru dijalankan ya. Jadi keluarnya memang sedikit demi sedikit supaya tidak bleber, tidak berlebihan ya. Nah, jadi gini dok, mesopin itu sama seperti dermapen yang kedalaman 0,25 dan 0,5.
Jadi kalau dokter misalnya mau satu file itu untuk satu pasien, kalau dokter targetnya cukup 0,25 dan 0,5 saja kedalamannya, cukup pakai mesopin saja dok. Jadi kan selain pasiennya merasa lebih personal gitu ya, juga dia merasa aman karena si mesopin itu udah pasti punya dia sendiri. Nah kecuali kalau misalnya dokter melakukan tindakan dalam satu file itu di klinik itu diberikan untuk beberapa pasien. Nah si mesopin itu hanya untuk boleh satu pasien, sisanya untuk pasien lain itu pakai dermapen. Nah terus dokter menggunakan dermapen kalau dokter punya tujuan lain dengan kedalaman lebih dari 0,5 ya. Bisa banget dok, bisa divariasi seperti itu ya. Atau misalnya karena BioECare ini manfaatnya bisa untuk perbaikan kulit secara keseluruhan, dokter apply dulu untuk semuanya, baru nanti BioWhite-nya fokus ke area yang PIH atau hiperpigmentasi ya. Nah sebenarnya eritema atau enggaknya bukan jadi target utama. Yang target utamanya dokter lihat dari kedalaman alat ya. Jadi kalau dokter tujuannya kedalamannya di epidermis untuk penetrasi produk ya cukup sampai 0,5 kedalamannya. Tidak semua orang eritem dok. Jadi jangan lihat patokannya harus eritem gitu, enggak ya dok ya. Dokter lihat dari kedalaman karena tiap orang tuh kadang-kadang beda-beda. Ada orang yang sampai satu pun nggak merah gitu dok, cukup ada pinpoint bleeding doang tapi nggak merah, ada yang gitu. Jadi balik lagi tergantung target kedalaman. Kita kerjakan laser dulu baru lakukan pemberian BioE ya. Treatment eksosom pada kulit khususnya untuk masalah-masalah estetik bisa kita lakukan dengan interval 1-2 minggu setiap kali tindakan. Jumlah cc produk yang akan kita gunakan pada perawatan eksosom itu tergantung kebutuhan kita. Mulai dari 1-3 cc untuk setiap pasien sesuai dengan masalah kulit dan lokasi yang akan kita terapi. Jika kita mendapat pasien dengan masalah PIE, maka kita sarankan perbaiki dulu skin barriernya, dan produk yang ditujukan untuk skin barrier kita bisa pilih BioE Care ya. Jadi varian eksosom yang untuk care. Nah, kalau untuk kasus ekronosis dok, kita harus lihat dulu masalah dia itu bagaimana. Biasanya untuk ekronosis kita perbaiki dulu kulitnya secara keseluruhan. Jadi kita bisa combine antara BioE series dengan EGF. Jadi saya biasanya ketika ada pasien dengan kasus ekronosis, bukan kita perbaiki dulu masalah pigmennya, tapi kita perbaiki kulitnya sampai ke dermisnya. Jadi saya biasanya sarankan gunakan dulu EGF dengan kedalaman di atas 1, sambil kita kasih home care yang sesuai. Biasanya kita kasih yang berbasis dengan retinoic acid, entah itu retinol atau derivatnya, dan kemudian kita berikan bisa dengan vitamin C dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau kita mau memberikan bioexosom, kita bisa gabungkan antara BioE Rejuve dengan BioE Care di tahap awal, di kedalaman dengan dermapen misalnya di kedalaman lebih dari 1 dan kedalaman untuk target epidermis 0,25 atau 0,5. Baru kalau misalnya kulitnya sudah membaik, kita bisa tambahkan BioE White. Nah, kalau kita misalnya mendapatkan pasien dengan beberapa masalah, kita akan berikan dulu pasien itu dengan masalah utamanya dulu. Jadi untuk kasus yang tadi, hiperpigmentasi dengan skin barrier yang rusak, saya biasanya perbaiki dulu skin barriernya,
terlebih dahulu dengan bioeker. Nah, setelah dia membaik, baru kita lanjutkan dengan tahap selanjutnya. Bisa BioE White untuk hiperpigmentasinya. Exosom khususnya yang bioeker itu tuh ada bersifat antiinflamasi. Jadi dokter bisa berikan dalam kasus jerawat sampai tahap papul, ya. Kita bisa berikan dengan oles saja atau dengan dermapen kedalaman 0,25 sampai 0,5 ke area-area yang berjerawat tersebut sampai yang tahap papul. Kalau pustul tidak kami sarankan. BioE series bisa kita gunakan untuk membantu pertumbuhan rambut dan kita anjurkan menggunakan yang BioE Rejuve. Kita bisa gunakan di scalp itu dengan kedalaman 0,25 sampai 0,5. Kita bisa gunakan BioE Rejuve tunggal atau kita gabung dengan PRP atau dengan minoxidil. Biasanya setelah tindakan exosom ini ada kemiripan seperti kalau kita melakukan tindakan peeling atau misalnya dermapen, maka dalam 6 jam pertama kita tidak sarankan menggunakan produk-produk dalam tujuan make up, ya. Tapi kita berikannya misalnya untuk shooting agent, kalau perlu kita berikan krim antibiotik dan tentunya tabir surya. Jadi selama 6 jam ini biarkan kulit itu mendapat nutrisi yang sesuai. Jadi dikasih krim post treatment. Nah, setelah 6 jam kita bisa gunakan produk-produk lain, tapi saya tidak sarankan menggunakan makeup berat. Tetap ya, kita gunakan lebih baik produk yang ke arah merawat kulit pasca tindakan. Jadi lebih ke penenang, shooting agent ya, kemudian bisa pendingin atau misalnya sedikit Bamis Balm, jadi kayak foundation ringan tapi tidak makeup berat. Kemudian tabir surya. Demikian kupasan tanya jawab tentang exosom hari ini, dan apa yang kita bahas hari ini tentunya masih bersifat dinamis karena ilmu exosom ini masih terbilang baru dan masih terus dikembangkan. Jadi kedepannya mungkin akan ada temuan-temuan baik itu dari para penemu maupun mungkin dari teman sejauh sekalian yang mendalami hal ini. Jadi bisa saja apa yang kita bahas hari ini nanti akan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran. Jadi kita tidak henti-hentinya belajar, kita tidak henti-hentinya mempelajari segala sesuatunya berbasis ilmiah. Yang penting kita tetap semangat mendalami ilmu estetik sesuai dengan keilmuan kita dan tetap kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Akhir kata, pastikan teman-teman kita belajar bersama,
Kaizen dengan senang melayani Anda, dan kami juga dengan senang belajar bersama, bergabung di masterclass, di kelas-kelas selanjutnya, dan kita mau bahu-membahu belajar bareng, berjuang bareng sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Salam.